Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Hamdalah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur hingga sampai saat ini. Kita berharap semoga segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat kita jadikan sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hamdalah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini Hamdalah TV telah meluncurkan satu program yang diberi nama Bilik Ramadan. Satu program unggulan, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Program ini akan membahas seputar tentang kegiatan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Gimana safari dakwah hari ini Ustadz? Sesuai dengan kondisi situasi kita yang tidak seyogianya biasa, maka kita menyesuaikan bagaimana maslahat dalam ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah serta ukhuwah basyariah. Masya Allah. Jadi 3 komponen kita usahakan semaksimal mungkin. Ukhuwah Islamiyah kita laksanakan, ukhuwah watoniyah kita patuhi, dan ukhuwah basyariah kita lestarikan. Subhanallah. Jadi tetap safari dakwah ini kita lakukan setiap hari Ustaz ya? Dilakukan mungkin dalam situasi kondisi dan kemasan yang berbeda, yang tidak seperti biasa. Ya, agak sedikit berkurang mungkin Ustaz ya? Kurang lebih demikian. Ya. Tapi Alhamdulillah semua aktivitas tetap berjalan dengan lancar. Harus dengan seperti demikian. Iya. Saat ini kan kita tahu bahwa kita ini sudah berada hampir mendekati bulan suci Ramadan. Kira-kira kiat-kiat apa nih Ustaz? Persiapan apa sih dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini? Tentu salah satu yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut tamu mulia bulan suci Ramadan, seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih kita mencontohkannya. Ketika beliau menghadapi Ramadan, lantas berwasiat menyampaikan nasihat-nasihat penting agar sahabatnya melaksanakan dan menyambut Ramadan dengan semaksimal mungkin. 2 unsur di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu adalah jasmani dan rohani. Demikian ya. Maka agama kita mengajarkan tidak hanya memprioritaskan jasmani lantas kita mengabaikan rohani, atau sebaliknya kita menjos, kita tekankan rohani kita lantas jasmani kita lupakan. Suatu saat harus demikian, karena memang ruhan dan jasmani ini ibaratkan satu komponen yang tidak bisa terpisahkan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau terlalu semangat dalam beribadah, siangnya berpuasa, malamnya sholat tahajud, sehingga haknya beliau terabaikan, hak keluarga terlupakan. Maka Rasul mengatakan, likulli syai'in haqqun fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Setiap sesuatu itu memiliki hak, maka sampaikan hak sesuai dengan proporsionalnya kepada siapa harus sampaikan. Jika berbicara kesehatan, kita pun lihat siapa pakar yang akan kita bertanya tentang kesehatan tersebut. Jasmani dan rohani. Bila mana kita bertanya mau sehat, tentu kita akan sehat. Betul. Maka bila mana kita sehat, ikutilah tata cara orang yang sehat, maka akan sehat. Siapakah dalam hal ini ahli pakar dalam kesehatan? Dalam hal ini adalah medis, kedokteran. Situasi kondisi sekarang, pandemi COVID-19, bagaimana arahan medis, arahan kesehatan kita laksanakan. Menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan hal sebagainya, dan itu pun sebetulnya sudah diajarkan oleh agama kita. An-nadofah minal iman.
Kebersihan sebagian daripada ajaran agama ini. Dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya tidak lepas daripada kebersihan. Maka kita kombinasikan bagaimana ajaran agama kita dengan keilmuan-keilmuan medis yang berkembang sekarang dalam rangka menyikapi dan menghadapi situasi kondisi yang serba harus kita sikapi dengan cerdas dan bijak. Berkaitan dengan ruhani, demikian pula kita tidak bisa fokus hanya satu aspek dalam hal jasmani, tetapi kita melupakan aspek rohani. Demikian pula kita harus menyeimbangkannya, karena agama mengajarkan ad-din an-nasihah. Agama itu menuntut sebuah keseimbangan, seimbang jasmaninya, sehat jismaninya, sehat ruhaninya. Dibayangkan kalau sebelah yang sehat, sehat rohaninya, ibadahnya kenceng, tetapi jasadnya tidak sehat. Atau sebaliknya, jasadnya kuat tetapi ruhaninya kropos, itu pun berbahaya. Repot itu, repot banget. Maka dalam hal ini beberapa hari kita ke belakang, ke depan kita akan menghadapi Ramadan, maka upayakan seimbangkan ruhani dan jasmani kita dengan mengikuti anjuran-anjuran daripada agama, dan kita mengikuti melaksanakan anjuran arahan daripada medis dan kesehatan. Kurang lebih mungkin demikian. Jika kita melakukan hal-hal tersebut, insya Allah sehat, Ustaz. Insya Allah, karena memang itu seharusnya kewajiban dan hak kita menyampaikan. Jasmani kita sehat, rohani kita sehat, ibadah juga enak kan? Insya Allah itu akan terlaksanakan sebagaimana yang kita idam-idamkan. Iya. Cuma memang saat ini, Ustaz, banyak terjadi permasalahan dalam kehidupan kita ini ya, apalagi menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang. Betul. Mereka banyak menyampingkan urusan kesehatan, Ustaz. Bahkan mereka tidak lagi menghimbaukan perintah dari pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan jasmani. Gitu gimana, Ustaz? Jika kita merujuk bagaimana ajaran agama kita menganjurkan, sholat saja, Ustaz, tidak akan diterima jika wudunya tidak sempurna. Betul. Ini berarti ketika kita mau sholat, jangan melalaikan bagaimana aspek-aspek toharoh di dalam wudu yang diajarkan oleh agama. Jika toharoh tidak sempurna, wudu tidak selesai sesuai dengan syarat dan rukunnya, otomatis sholat pun tidak akan terima. Sebaliknya, jika kita hanya fokus sholat sholat tetapi toharoh, ilmunya, kesehatannya tidak kita penuhi, maka sama kita bertepuk sebelah tangan. Ruhani kita utamakan, tetapi kita melalaikan daripada aspek-aspek yang lain. Jasmani kita ya. Sama, kedua-duanya memiliki hak dan harus kita tunaikan hak tersebut. Itu ada kaitan dengan hablum minallah, hablum minannas juga itu, Ustaz? Sangat berkaitan, karena memang agama ini ibaratnya tambang yang Allah ururkan ke muka bumi. Siapa saja yang berpegang atas tali yang Allah ulurkan, itu adalah ajaran agama ini, insya Allah ia akan selamat. Selamat dunianya, jasmaninya, selamat akhiratnya. Allah mengajarkan tentang toharoh, berpegang teguhlah dalam aspek-aspek jasmani bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan. Jika kita mau pula selamat ruhani, kita berpegang teguh pula pada ajaran agama tentang masalah ruhani. Insya Allah jasmani, ruhani selamat sentosa dunia maupun akhirat. Subhanallah. Jadi sebetulnya kita bersyukur sekali menjadi umat Islam. Alhamdulillah. Semuanya tidak ada ruang sedikit pun yang belum diatur oleh agama ini. Jadi sebetulnya sekarang ini orang-orang sibuk untuk membahas kesehatan, untuk menjaga kesehatan dirinya, padahal Islam sudah mengajarkan 14 abad yang dahulu Rasul sudah mencontohkan, Rasul sudah menyampaikan. Rasul bukan ahli dokter, tetapi wama yang tiku anil hawa. Apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau ajarkan, itu semuanya dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang maha kebenaran, sumber daripada ilmu pengetahuan. Dan kaitannya dengan ibadah puasa kita saat ini, Ustaz, kiat-kiat khusus apa sih yang harus kita persiapkan sebagai seorang muslim untuk membentuk pribadi kita yang katanya tuh dengan ibadah puasa kita jadi orang yang bertakwa, Ustaz? Takwa memang salah satu tujuan utama daripada ibadah ini, sebagaimana output daripada ayat puasa yang sudah kita ketahui, la'allakum tattaqun. Takwa di sana salah satu tujuan utama daripada berpuasa. Berpuasa tidak akan sempurna dilaksanakan oleh seseorang jikalau hanya ruhani saja. Subhanallah. Buka pakai apa?
Pakai yang manis-manis, Ustaz. Tapi bukan pakai bismillah ya. Bukan. Bismillah itu awalnya, tetapi ya. ada hak jasmani yang perlu dipenuhi. Dengan makan, sahur kita pun dengan jasmani. Maka untuk menyongsong Ramadan bulan puasa ini, persiapkan bekal secara ruhani, bekal secara jasmani, ekonomi. Insya Allah Allah akan mudahkan kepada kita. Allah akan segera angkat wabah ini supaya jasmani kita dengan damai, nyaman beribadah, dan insya Allah ruhani kita akan tambah-tambah tumaninah dalam rangka beribadah. Dalam hal ini adalah puasa. Puasa ya Ustaz ya. Jadi intinya pokoknya kita sekuat tenaga agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita ini sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin. Baik dari segi ilmunya, terus segi apa lagi Ustaz ya? Ilmu, pembekalan, ekonomi. Ekonomi juga penting Ustaz ya? Penting. Penting sekali ya. Kita sholat nggak bisa telanjang kan? Benar. Kita sholat pakai baju kita beli kainnya, kainnya kita bawa ke konveksi, dijahit, dibayar, kita pakai duit. Iya, itulah. Iya. Jadi jasmani, rohani tetap harus selalu kita jaga Ustaz ya. Insya Allah itu dalam rangka menyongsong menyambut Ramadan ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita Ustaz. Amin amin insya Allah. Kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Iya, mudah-mudahan. Tapi ada satu masalah Ustaz yang terjadi saat ini nih. Katanya saya dengar di media tuh banyak rame bahwa ada sebagian orang yang bilang, yang mengusulkan agar ibadah puasa ini bisa diganti dengan fidyah. Itu gimana Ustaz? Wah, ini bahaya sekali itu ya Ustaz ya. Unik sekali nih. Unik ya. Mungkin sepanjang 100 tahun pertama ini, kita usia abad ke-20, mungkin ini adalah salah satu permintaan daripada umat. Permintaan. Ini kan permintaan kepada pihak tertentu untuk bulan puasa Ramadan ditiadakan, diganti dengan fidyah, begitu kan? Sebetulnya cukup disikapi dengan bijak dan dijawab dengan singkat. Permasalahan itu akan selesai. Permasalahan tidak akan bertambah parah jika orang-orang bodoh tidak ikut bicara. Orang bodoh lagi Ustaz ya. Masalah akan selesai, masalah akan kelar jika enggan berkata, tidak akan bertambah parah jika orang-orang bodoh yang tak tahu permasalahan ikut berbicara. Maka bagaimana supaya masalah tidak ada, masalah akan berkurang, bahkan ada solusi, diamlah, tutup mulut bila mana kita tidak tahu permasalahannya. Bukankah Rasul berkata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda-tanda indikasi orang yang beriman, ucapannya selektif, tidak sembarang berkata, dipikirkan terlebih dahulu manfaat madaratnya untuk apa. Maka bila mana bermanfaat, mungkin itulah yang harus diucapkan. Bila mana membahayakan, lebih baik diam 1000 kata daripada berkata dan membahayakan umat, bahkan membahayakan manusia. Itu artinya kalau orang Sunda bilang sabodoteng gitu. Sabodoteng, itu anggap angin berlalu saja. Dan bagi kita nih orang-orang awam gimana Ustaz? Seandainya memang ada satu masukan bahwa dia kuat gitu dengan hadis dan dalil dan lain sebagainya yang menguatkan kita untuk bisa meninggalkan ibadah puasa dan diganti dengan fidyah Ustaz. Di dalam agama ini ada 2 pilar penting. 1 usuluddin, 2 furu'uddin. Usuluddin itu adalah bagian-bagian pilar agama yang semua penganut agama ini kudu harus sepakat dalam ketetapan. Contoh, sholat duhur 4 rakaat nggak bisa digoyang jadi 2 rakaat. Itu capek jadi 2 aja gitu ya. Nggak bisa tuh ya. Nggak bisa. Apalagi kalau subuh, itu dipotong jadi berapa kalau subuh? Subuh ditambahin Ustaz saking rajinnya. Wah, itu hebat. Usuluddin juga, bila mana mau berangkat umroh ataupun haji kemana? Ke Mekah. Ke Mekah, nggak bisa ke Monas ataupun ke Tanah Abang. Nggak bisa. Nah, itu usuluddin, tidak bisa dikotak-katik. Semua ulama, semua manusia yang beriman sepakat dalam sebuah ketetapan, tidak bisa digoyang dan harus sepakat di dalamnya. Salah satu poin usuluddin adalah ketetapan puasa pada bulan Ramadan. Baik. Dan selain bulan Ramadan tidak ada puasa wajib. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kewajiban saya untuk berpuasa apa saja? Hanya Ramadan.
Selain itu, insya'a anta tawwa'a, bila mana engkau berpuasa, silakan, itu hanya sunat-sunat saja. Maka yang fardu, yang wajib hanya bulan puasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi sebagai seorang muslim kita harus tetap berpegang teguh, Ustaz, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan ijma daripada para ulama, bahwa kita harus tetap menyatakan puasa pada tahun ini adalah wajib dan sampai tahun-tahun sebelum yang akan datang. Betul. Puasa Ramadan itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Kewajiban, dan itu sebagai indikasi sejauh mana, setia mana imannya atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan unik, Ustaz, umpamanya Ramadan ini diganti dengan fidyah. Sekarang kita kan lagi berabe ini ekonomi. Diganti fidyah, bayar pakai apa? Repot gitu, Ustaz, ya. Ini puasa mau diganti fidyah. Nah, fidyah kan bisa berbentuk sembako, bisa berbentuk uang. Dan sembako dengan ekonomi kita sedang kota kecil sekarang, sembako aja berebut sekarang, Ustaz. Ini puasa diganti dengan fidyah. Ini siapa yang mau bayar, dan bayar dengan pakai apa? Ini kan menggali lubang, tambah lubang, tutup lubang, menggali lubang yang lain. Satu permasalahan belum selesai, mencari masalah yang lain. Nah, ini kurang bijak jikalau meminta arahan seperti ini. Itu artinya menyelesaikan satu masalah dengan solusi yang sama gitu, Ustaz, ya. Menyelesaikan masalah dengan tambah masalah. Dengan tambah masalah. Itu akan tambah masalah. Betul. Kalau kita ketahui kan pepatah bijak, selesaikan masalah tanpa bermasalah. Itu yang ajib. Tapi jikalau menyelesaikan masalah tambah bermasalah, itu kurang bijaksana. Tapi sebetulnya fidyah itu apa sih, Ustaz? Fidyah itu memang sebuah rukhsah, sebuah kemurahan dalam agama ini bagi pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan syariatnya, tujuannya untuk memudahkan, tidak sebaliknya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian dalam apapun aktivitas agama ini, dalam syariat menghendaki permudahan. Salah satu karakter daripada syariat adalah adamul jarah, tidak adanya kesulitan. Sholat berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring demikian. Maka seseorang yang berpuasa, jikalau ia tidak mampu secara fisik, tidak mampu secara jasmani, sakitkah itu, lansiakah itu, fafidyatun to'amu miskin, maka fidyah dengan memberikan kepada fakir miskin sesuai jumlah yang ia tidak mampu berpuasa. Itu untuk yang sakit, lansia dan sejenisnya. Permasalahannya, ini orang yang minta ganti fidyah berganti puasa, ini orang sakit apa lansia? Begitu kan? Ini kan permintaan untuk seluruh umat Islam. Berarti kalau fidyah menggantikan puasa, berarti umat Islam sekarang pada sakit, pada lansia, karena puasanya diganti dengan fidyah. Na'udzubillah. Itu artinya di antara salah satu tujuan puasa membentuk manusia yang bertakwa, sehat jasmani dan rohani, tidak tercapai, Ustaz, ya. Mungkin bila mana mengarah ke sana, jauh pasak daripada tiang. Masya Allah. Oleh karena itu pula pentingnya kita berilmu, ilmu yang melahirkan amaliyah, amaliyah berlandaskan ilmiah, amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah, dan itu tidak akan tercapai jikalau kita tidak belajar. Insya Allah, dalam keadaan apapun, dalam situasi kondisi seperti ini pun kita tetap belajar walaupun kadar dan kemasannya berbeda. Insya Allah. Kurang lebih demikian, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Hari ini kita udah banyak banget ilmu yang didapatkan. Kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak. Pemirsa Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini bincang-bincang kita dengan guru kita Al-Mukarram Ustaz Burhan Ubaidillah seputar tentang masalah menyambut kehadiran bulan suci Ramadan, kiat-kiat untuk menjaga jasmani dan rohani kita telah beliau jawab. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan keimanan dan keislaman kita. Sampai berjumpa lagi dengan program Hamdalah TV. Bilik Ramadan, Anda bertanya, Ustaz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.